semuanya, kita berharap semua kita dalam keadaan sehat. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik pada kesempatan ini, yaitu tentang perceraian. Kalau ditanyakan kepada kita, boleh atau tidak seseorang itu bercerai? Tentu kalau jawabannya tentu boleh. Kenapa saya berkata boleh? Karena secara umum atau beberapa agama pun memperbolehkan perceraian itu. Tetapi kalau ditanya sebagai orang Kristen, pantas atau tidak seseorang itu bercerai? Tentu jawabannya tidak pantas. Bahkan di dalam Alkitab sangat jelas bahwa Tuhan sangat membenci perceraian. Kenapa perceraian itu tidak boleh di dalam kekristenan? Sebab pernikahan itu sangat-sangat sakral. Dan itu terjadi satu kali seumur hidup, kecuali maut memisahkan. Tetapi memang di dalam ayat Alkitab dijelaskan bahwa seseorang boleh bercerai karena alasan dosa perzinahan. Perzinahan sangat-sangat menjadi dasar orang Kristen untuk menceraikan suaminya atau menceraikan istrinya. Kalau kita melihat, banyak orang Kristen juga yang bercerai. Di luar, kalau kita melihat selain daripada agama Kristen, banyak agama lain yang memperbolehkan untuk bercerai. Jika alasannya yang sederhana saja, mungkin tidak cocok, atau sudah tidak lagi hanya masalah berantem. Tetapi kalau Kristen harus masalah yang sangat mendasar, yaitu perzinahan. Sebab kalau sudah berzina, artinya siapa yang berzina, dia sendiri yang menceraikan dirinya kepada suaminya. Dan orang yang dia khianati itu, dia tidak bermasalah. Tetapi orang yang memulai perzinahan itulah yang mau menceraikan dirinya sendiri. Secara otomatis mereka sudah bercerai. Kenapa menjadi penting sekali hal ini? Sebab di mana ketika laki-laki dan perempuan disahkan menjadi satu keluarga, mereka mengikat suatu janji di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan semua keluarga, di hadapan umat Tuhan, bahwa mereka akan bersatu. Maka ini sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab sedang digoncangkan dengan berbagai-bagai apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita alami, apa yang terjadi kepada tokoh-tokoh yang menjadi panutan, yang menjadi public figure. Maka kalau kita melihat salah satu sekarang yang menjadi viral itu di media sosial, di mana ada satu percakapan antara Andi Noya dengan Pak Ahok tentang perceraian. Sebenarnya kita tidak perlu ikut-ikutan tentang masalah dapur seseorang atau masalah keluarga Ahok, bukan itu. Tetapi di dalam video itu Pak Ahok menyinggung tentang dia sebagai orang Kristen. Dia mengaku sebagai orang Kristen. Oleh karena itu bisa kita melihat sedikit cuplikan daripada percakapan mereka. Mari kita melihatnya. Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah lo, aduh panjang. ayo lo. Baik cerita dia klarifikasi lah. Panjang. Coba juga. cerita dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu itu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur itu. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian.
memaksa saya untuk memanfaatkan Kristen saya juga nggak berani. Makanya orang sama bertanya begini, orang sudah tanya orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri ya? Karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen kira-kira gitu. Nah tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-13, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus kita 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang dia beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Ya, kita sudah melihat videonya. Dari video itu kita bisa menangkap beberapa hal. Yang pertama, Ahok mengakui dia sebagai seorang Kristen Ortodoks. Artinya seorang Kristen yang sangat keras, yang sangat luar biasa memegang dogma-dogma kekristenan. Bahkan kalau kita melihat dalam video itu, Pak Ahok mengakui bahwa di dalam ajaran kekristenan tidak ada perceraian. Tetapi Pak Ahok mengatakan di situ bahwa bukan dia yang memulai masalah. Dia berkata bahwa istrinya yang meninggalkan dia. Lalu dia juga mengaitkan tentang bagaimana Rasul Paulus, bahwa dia mengatakan bahwa Rasul Paulus pernah punya istri atau pernah punya keluarga sebelum dia bertobat menjadi orang Kristen. Memang di dalam Alkitab secara harafiah atau hurufiah atau secara tersirat tidak pernah ada tulisan yang mengatakan bahwa Rasul Paulus pernah menikah, atau Rasul Paulus pun tidak pernah sama sekali tidak punya istri. Memang di dalam Alkitab ada suatu ayat-ayat yang mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang bahwa dia lebih baik dalam keadaan seperti ketika dia melayani, dia tidak kawin, dia hanya memfokuskan untuk pelayanan. Tetapi di dalam ayat itu juga tidak membuktikan sama sekali bahwa Rasul Paulus ini tidak pernah menikah. Bisa jadi Rasul Paulus sebelum dia memutuskan mengikuti Yesus menjadi rasul, bisa saja dulu ketika dia menjadi seorang non-Kristen, bisa saja dia punya istri. Nah, ketika dia memutuskan untuk menjadi bagian dari umat Tuhan, bisa saja ada suatu terjadi perceraian. Tetapi ini tidak ada yang memberikan informasi di dalam Alkitab. Karena itu banyak sekali dan bahkan pendeta-pendeta memutuskan untuk mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak menikah. Dia hanya fokus untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana tentang kasus Pak Ahok sebagai public figure Kristen. Apakah Pak Ahok yang salah atau bukan? Di sini kita akan melihat yang pertama yang menjadi pertanyaannya saya adalah, apakah Pak Ahok pernah semampunya atau pernah mengajukan sesuatu
perdamaian kepada istri, atau dia berusaha menyelesaikan masalah itu sehingga keluarganya bisa terselamatkan dari perceraian, atau hanya dia mendengar langsung saja dia mengambil satu keputusan tanpa tindakan terlebih dahulu untuk mempertahankan keluarga. Dia tidak pernah punya pikiran lagi untuk mempertahankan keluarganya. Bagaimana caranya dia berjuang untuk mempersatukan kembali, tetapi dia mungkin mempercepat untuk perceraian. Maka di sini menurut saya Pak Ahok sudah salah tindakan. Maka kita tidak boleh contohkan seperti itu. Jangan hanya masalah sedikit karena kita mendengarkan atau ada suatu dugaan tidak jelas, lalu ketika kita sudah mendengar itu, lalu kita ambil suatu keputusan bahwa kita mau menceraikan. Seakan-akan kita ingin cerai dengan cepat. Yang kedua, alasan Pak Ahok untuk menceraikan istrinya adalah perselingkuhan atau perzinahan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah betul istrinya telah berzina dengan laki-laki lain yang bukan suami? Apakah ini sudah terbukti? Tentu ini kita harus mendengarkan juga dari istri. Karena kita hanya mendengarkan dari video pengakuan dari para Pak Ahok, maka kita tidak bisa mengambil suatu keputusan secara sepihak. Tetapi di dalam hal ini, jika memang betul-betul istrinya telah berzina, walaupun belum ada pengakuan secara langsung dari mulut istrinya, tetapi dia sudah pernah berzina, maka ini pun sudah menjadi alasan bahwa bisa terjadi perceraian mereka. Tetapi di lain hal saya berpikir lagi, apakah perselingkuhan ini terjadi tanpa sumbernya, tanpa ada masalah terlebih dahulu? Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kalau seandainya benar istrinya telah selingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, mengapa itu bisa terjadi? Bisa-bisa ini adalah hal-hal yang terjadi karena kesalahan daripada suami atau istri itu sendiri. Yang pertama, istri selingkuh karena suaminya tidak memperhatikan istri, terlalu sibuk, tidak lagi ada kebersamaan, tidak lagi pernah bersama untuk seperti dulu lagi. Kebutuhan secara seksual atau secara kebersamaan mereka atau romantisme mereka tidak lagi setelah hilang. Maka ada yang hilang dari hubungan mereka, sehingga si istri ini mencari kebutuhan itu di luar, dan mungkin laki-laki itu bisa memenuhinya sehingga terjadi perselingkuhan atau perzinahan. Maka ini salahnya di mana? Salahnya ada di laki-laki. Jika seandainya laki-laki yang tidak lagi terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk meluangkan waktunya untuk memenuhi kebutuhan daripada istrinya. Maka kalau benar Pak Ahok sangat sibuk, tidak memenuhi kebutuhan itu, sehingga alasannya ibu dari anak-anaknya atau istrinya ini selingkuh, maka kesalahannya sebenarnya terletak juga di Pak Ahok. Tetapi jika seandainya istrinya yang betul-betul mau meninggalkan suaminya, ini adalah apa? Pak Ahok tidak salah. Kenapa? Karena istrinya sendiri yang mau menceraikan dirinya dari suami, sehingga dia mau sendiri mencari laki-laki lain. Dia mau mencari kenyamanannya sendiri. Maka ini sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak bisa masuk di ranah keluarga orang, tetapi kita membahas ini supaya ada suatu gambaran kepada kita di mana letak kesalahannya. Tetapi kita tidak bisa memutuskan dengan mendengarkan pemaparan atau pengakuan dari hanya satu pihak. Kita harus mendengarkan dua pihak, dan itu kita betul-betul mengambil suatu keputusan yang benar. Nah, itu tadi saya katakan
bahwa kalau Pak Ahok yang bersalah, maka kita tidak bisa mengikuti cara Pak Ahok untuk bercerai. Dari penjelasan saya. Tetapi jika seandainya istrinya yang bersalah, maka kita akui bahwa Pak Ahok sudah mengambil langkah yang benar. Tetapi kalau kita melihat dari pengakuan dari Pak Ahok sudah mengambil langkah yang benar. Tetapi kalau faktanya tidak begitu, maka Pak Ahok dalam kesalahan besar, telah melanggar ketaatan kepada Tuhan, telah melanggar aturan-aturan Tuhan, telah melanggar Alkitab. Tentu ini dosa di hadapan Tuhan. Sebab ini bukan perceraian mati, tetapi perceraian hidup. Maka saudara-saudara, kita bisa memahami dengan baik sebagai orang Kristen. Semua di luar Kristen mungkin saja boleh memperbolehkan perceraian. Boleh atau tidak boleh. Bahkan ada orang Kristen, ada pendeta juga yang bercerai. Tetapi kadang-kadang di mana letak kesalahannya? Kenapa bisa terjadi perceraian itu? Kenapa bisa terjadi masalah atau bisa terjadi awalnya perselingkuhan? Bisa saja laki-laki tidak lagi perhatian, tidak lagi memenuhi satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh istrinya. Mungkin secara materi terpenuhi, mungkin secara hal yang lain terpenuhi. Tetapi ada hal-hal yang secara khusus yang mereka dua hanya tahu yang tidak terpenuhi. Maka itu bisa menjadi masalah besar yang menjadi tanggung jawab daripada suami atau Pak Ahok sendiri. Tetapi dia tidak memenuhi sehingga istrinya bisa mencari tempat. Terlalu sibuk melayani publik, terlalu sibuk di dalam pekerjaan. Maka kita hati-hati bagi kita yang sangat sibuk dalam bekerja. Ini bisa menjadi masalah di dalam keluarga kita. Juga bagi kita yang istri yang terlalu sibuk, yang tidak memperhatikan kebutuhan suami, baik secara seksual, secara hubungan, secara apapun, pelayanan kita, melayani di rumah, dan segala macam. Ini menjadi suatu sumber dari perselingkuhan, dari perzinahan. Tidak setitik api kecil bisa membakar hutan yang sangat besar. Maka kita harus hati-hati. Tetapi tidak terlepas semuanya seperti yang Pak Ahok tadi bicarakan, bahwa di dalam pengakuannya di situ dia seorang Kristen. Dia mengaku dia sebagai orang Kristen yang sangat keras, dan dia mengakuinya bahwa tidak ada perceraian. Dia menuduh istrinya yang meninggalkan dia. Tetapi apakah itu betul? Kita harus juga mendengarkan dari istrinya. Kalau seandainya kalau kita melihat memang Pak Ahok yang memulai dirinya untuk bercerai atau istrinya yang mulai bercerai. Nah, siapa di sini yang bersalah? Hanya mereka dua yang tahu. Tetapi kalau kita bisa membuktikan hal dari kedua mereka ini, baru kita bisa mengambil suatu keputusan yang jelas. Tetapi saya mau berkata di sini bahwa sangat-sangat jelas sekali bahwa perceraian di dalam kekristenan tidak boleh. Tidak boleh. Dan kita harus memelihara hubungan, menjaga dengan baik satu janji kepada Tuhan. Seia semati, baik ataupun buruk waktunya, dalam keadaan suka maupun duka, sampai maut memisahkan kita. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan kepada kita. Semoga perbincangan ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga kita dimanapun kita berada.